keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 0289993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 02833334977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tetap sukacita, tetap semangat. Apabila saudara saat ini mengalami kelemahan oleh karena situasi kondisi yang ada, hari ini saatnya saudara terima pemulihan dari Tuhan. Kau yang berkurang sukacitamu bahkan mungkin hilang, hari ini saudara, Tuhan akan menjamah kita, memulihkan keadaan kita. Ada sukacita yang berlimpah dalam kehidupan kita yang memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Dapat merasakan kasihnya di tengah
janji-Mu. Kami akan terus berjalan dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Haleluya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Kau nyatakan segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Nyatakan segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau rapi hamba-Mu, dan kami siapkan hati kami. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Lalu kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang memberi kami hidup, firman-Mu yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami. Tuhan memberkati kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh dapat bertemu kembali di dalam kasih-Nya Tuhan lewat ibadah kita
pada pagi hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua terjadi oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih bisa mendengar firman Tuhan, semua karena anugerah yang datang daripada Tuhan atas hidup saudara dan saya. Pada pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi judul tema khotbah saya, kuat menghadapi badai, saudaraku. Kata badai seringkali dianalogikan sebagai kejadian yang tidak mengenakan, tidak terduga, tidak diharapkan untuk terjadi, saudara. Bentuknya bisa macam-macam peristiwa alam, musibah, saudaraku ya, yang dikasihi oleh Tuhan. Dan juga termasuk silih berganti persoalan-persoalan hidup kita, termasuk di dalamnya pada saat hari ini kita tetap sedang menghadapi COVID-19, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan saja kebanyakan orang ini adalah penyakit yang menular tetapi juga mematikan, tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terutama saudaraku, bagaimana akhir-akhir ini banyak umat Tuhan, banyak orang yang ditakuti, diintimidasi oleh kekhawatiran hidup, ketakutan hidup, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga imannya menjadi lemah, gelisah di sana sini, saudaraku. Nah, hari ini, saudaraku, saya akan membagikan khotbah firman Tuhan. Tuhan ingin berbicara mengenai bagaimana kita bisa menghadapi badai. Lukas pasal yang ke-8, saudaraku, ayat yang ke-24 dan juga ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya, angin ribut diredahkan. Tetapi saya akan membaca 2 ayat saja, saudaraku. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 dan juga ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini peristiwa waktu Yesus ingin menyeberang ke satu danau, saudaraku, ya, dan bersama dengan murid-muridnya pada saat itu. Dan tiba-tiba sekonyong-konyong, tiba-tiba ada angin yang entah datang dari mana, tiba-tiba menerpa perahu yang mereka, saudaraku, tempatkan pada waktu itu untuk menyeberang ke sebelah danau tersebut. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketahui bahwa ini murid-muridnya, saudara, sudah ikut Tuhan, sudah lama, sudah ikut Tuhan, sudah berkali-kali melihat mujizat Tuhan, sudah ikut Tuhan kesana kemari di dalam kebangunan rohani yang terjadi atas kehidupan banyak orang pada saat itu. Tetapi, saudaraku, waktu perahu mereka diterpa badai, mereka ketakutan yang luar biasa. Saya pikir-pikir, kenapa ya? Bahwa mereka sudah bergaul dengan Tuhan, bahwa mereka sudah melihat hal-hal yang spektakuler dengan Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang pertama, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya banyak orang Kristen yang hanya tahu siapa Yesus sesungguhnya. Kalau saya tanya, "Oh, Tuhan itu baik, Yesus itu baik." Amin. Kalau saya tanya kepada jemaat, siapa Yesus itu sesungguhnya? Hanya tahu, sekedar tahu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Murid-muridnya ini sudah tahu siapa Yesus itu sesungguhnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya pada saat itu. Bukti daripada mereka tidak mengenal adanya Yesus di perahu itu, mereka ketakutan. Sekonyong-konyong angin ribut itu akan menenggelamkan kapal mereka. Banyak loh
Orang Kristen saat-saat ini hanya tahu saudaraku, dan tidak mengenal. Bedanya tahu dan mengenal bagaimana saudara? Kalau mengenal berarti saudara dekat, ya, mendekat, nempel. Kalau saudara yang sudah berkeluarga, tentu saudara mengenal pasangan saudara, bukan? Istri saudara, bagaimana dia punya kesukaannya. Suami saudara, bagaimana dia punya kesukaannya. Makanan favoritnya. Istri saudara sukanya apa? Suami saudara sukanya apa? Dan yang punya anak saudara sukanya apa makanannya? Dan juga penyanyi favorit juga saudara juga tahu, saudaraku, siapa mereka yang tahu, yang mengerti. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Beda dengan orang yang mengenal, saudaraku, yang tahu dan mengenal. Yang tahu hanya sekedar, ya tahu, pokoknya penyanyi favorit ini, oh ini begini, oh ini begini, hanya tahu, sekedar tahu. Tetapi belum tentu mengenal. Mengenal itu berarti lebih dekat, lebih erat, nempel, intim, dekat terus dengan Tuhan, tidak mau lepas. Sehingga walaupun badai datang menerpa, angin sebanyak-banyak datang dalam kehidupanmu, saudaraku, saudara tidak teroleng-oleng, saudaraku, oleh ombak. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara hanya tahu yang presiden kita itu siapa. Betul gak? Kalau ditanya, Bapak presiden kita itu siapa? Semua angkat tangan, Pak Jokowi. Tapi Jokowi itu mengenal saudara gak? Perlu hubungan yang dekat, saudaraku. Perlu hubungan yang intim. Murid-muridnya dibawa suatu keadaan yang tidak enak pada saat itu. Ombak yang menerpa perahu itu, sebanyak-banyak mereka akan mati. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka takut, saudara, dikasih oleh Tuhan. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Bisa bayangkan, saudaraku, Daud begitu hebatnya menjadi raja, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi dia katakan, saudaraku, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya dinyatakan di dalam kehidupannya. Berarti kita perlu untuk bergaul intim dengan Tuhan. Banyak orang yang akhir-akhir ini bilang, Pak, kerohanian saya kering. Pak, kerohanian saya, seperti sudah mau mati. Oh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada apa? Mungkin engkau tidak dekat dengan Tuhan, sehingga waktu badai menerpa, engkau selalu akan goyang, terombang-ambing, tidak karuan, saudaraku, seperti ingin meninggalkan Tuhan. Oh, ada apa dengan kerohanian yang kering, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Saudaraku, orang yang dekat dengan Tuhan, dia pasti mengenal Tuhannya. Di dalam Ayub 42 ayat yang kelima, Ayub 42 ayat yang kelima, begini firman Tuhan, hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Murid-muridnya, saudaraku, mungkin hanya sebatas, hanya tahu siapa Tuhan itu, tetapi dia tidak mengenal pribadi yang mulia. Ayub juga seperti itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bayangkan dalam himpitan hidupnya, saudaraku, kita tidak perlu seperti Ayub yang mengalami penderitaan yang begitu rupanya, sampai istrinya mengatakan, kutukilah Allahmu, tinggalkan Dia. Saudara, memang masa-masa ini masa-masa yang sulit, tidak enak bagi kita, masa-masa yang sukar bagi kita.
entah itu mungkin orang yang percaya ataupun orang yang percaya, semua dilanda oleh kesulitan hidup. Tetapi saya mau beritahu, dalam kehidupan kita, kita harus mengenal Dia lebih intim. Murid-muridnya perlu mengenal Yesus, perlu mengenal pribadi Yesus, sehingga mereka, saudaraku, ya, mereka berkata, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heranlah. Lalu seseorang kepada yang lain, siapa gerangan ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Mereka takut. Air, ombak yang begitu besar, taat sama Tuhan. Mereka tanya, siapa ini orangnya? Berarti mereka belum mengenal Tuhan. Saudara, mari kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengnya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sungguh dia mengenal namaku, aku akan meluputkannya dan membentenginya. Luar biasa Tuhan kita. Mungkin akhir-akhir ini saudara, himpitan gelombang kehidupan saudaraku begitu menakutkan, menyesakkan saudara, membuat saudara gelisah, saudaraku diombang-ambingkan oleh situasi yang tidak menentu. Tetapi mari kita intim dengan Tuhan, kita mau mengenal Dia lebih dekat lagi, dan kita percaya Tuhan akan membentengi kita, meluputkan kita, dan Tuhan akan membela kehidupan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan lihat saudaraku, dalam Markus pasal yang ke-35. Tadi saya mengambil di dalam saudaraku, yaitu Lukas. Sekarang Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ini inisiatif Tuhan dulu. Tuhan yang harus di depan, bukan murid-muridnya yang di depan, tetapi Tuhan yang menjadi nakoda dalam kehidupan kita. Ada haleluya saudaraku. Izinkan Allah mengambil alih seluruh kehidupan kita, perahu-perahu kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kalau gelombang datang, keluarga kita tidak terombang-ambing dengan persoalan yang ada, yang berat menerpa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Murid-muridnya mungkin merasa lebih pintar, ilmu pengetahuannya tentang kelautan, dia lebih hebat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Menghadapi badai, kita sedang melewati proses di Tuhan. Sebuah proses tidak ada yang enak. Betul nggak saudara? Proses tidak ada yang mudah. Banyak di antara kita mau hasil tercapai, mau segala sesuatu cepat, instan, tanpa melalui proses yang ada, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia 18 ayat yang ke-6, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan periuk, demikianlah kamu di dalam tanganku. Saudara, Alkitab mengilustrasikan, mengibaratkan kita ini tanah liat. Jadi kalau tanah liat, ya tergantung dengan si penjunanya, tergantung yang membuatnya. Diremas-remas saudaraku, diinjek-injek, dipenyek-penyek, kalau tanah liat bisa protes, dia akan protes. Sakit Pak, jangan bentuk seperti itu. Aku kesakitan
kepada yang membuatnya. Dia terserah. Yang membentuknya itu terserah dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadarilah kita punya Tuhan yang besar, yang memproses kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita bukan terbuat akhirnya jadi kayu yang gampang terbakar, jerami yang mudah tersulut api langsung habis. Kita akan dimurnikan oleh Tuhan. Saya bilang keadaan seperti ini, saudaraku, ini bukan main-main. Ini bukan hal-hal yang mungkin biasa-biasa saja, bukan. Ini menjadi koreksi bagi kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita mau tetap melekatkan hidup kita kepada Tuhan. Banyak orang yang bilang, wah, saya belum pernah ngalamin COVID ini, nggak diundang, nggak apa, dia datang sendiri, saudara. Tanpa permisi, bukan? Tanpa permisi, dia datang sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub pasal yang ke-23, seandainya aku diuji, itu seperti emas aku timbulnya. Luar biasa ya, saudara. Dia bisa mengatakan itu, dia seperti emas. Tuhan akan membuat saudara seperti emas murni yang harganya mahal. Tapi saudara-saudara, semua itu perlu proses. Prosesnya itu nggak main-main. Prosesnya itu, luar biasa. Di akhir-akhir ini, saudaraku, banyak yang menjerit, banyak yang nangis, banyak saudara-saudara kita yang susah dalam keadaan yang seperti ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan Tuhan untuk berjalan di depan kita. Jangan kita merasa kita lebih pintar dari Tuhan. Jangan kita merasa kita lebih kuat dari Tuhan. Jangan merasa kita lebih bisa dari Tuhan. Yohanes 15 mengatakan di sana bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudaraku. Mau lewatin prosesnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, saudara dikasihi oleh Tuhan, badai pasti akan berlalu. Dan saudara tetap bertahan di dalam badai itu. Dan hal yang ketiga, ketahuilah saudaraku, bahwa saudara itu adalah anak Allah. Anak Allah, dia itu Bapa kita. Kalau Tuhan memberikan pencobaan itu, kira-kira melebihi kekuatan kita kan? Tidak akan melebihi kekuatan kita. Saudara mempunyai anak, bukan? Kalau saudara mempunyai anak umur 4 tahun, coba suruh angkat beras yang 25 kilo. Kira-kira sanggup gak? Nggak akan sanggup. Dan bapaknya nggak akan pernah mungkin suruh dia, karena di luar kemampuan dia, di luar kemampuan daripada si anak itu, saudaraku. Saudara mau dikasih oleh Tuhan, milikilah kita mental kerajaan sorga, mentalnya Allah di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh dapat menghadapi situasi seperti ini. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lelah, mereka berlari tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saudara bisa mengamati burung raja wali. Burung raja wali tidak senang dengan air yang biasa-biasa dan teduh, saudara. Tapi justru dengan ombak yang besar, dia akan mencoba terbang tinggi. Terbang tinggi lagi, saudaraku. Dan dia melihat ombak itu semakin hari semakin tidak ada artinya. Burung raja wali juga, saudaraku, dia mempunyai kekuatan sayap yang luar biasa.
Burung Raja Wali juga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak membuat sarangnya saudaraku di daratan yang seperti ayam kampung seumpamanya, tidak saudaraku, tetapi dia membuat sarangnya saudaraku di atas perbukitan tiang tinggi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi burung Raja Wali itu melatih anak-anaknya. Waktu diajarkan terbang, dia tidak terbang sendirian, tetapi ada induknya yang akan mengajarinya bagaimana dia akan terbang, saudaraku. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian sebagai yatim piatu. Tetapi dalam situasi, kondisi seperti ini, kita diajar oleh Tuhan untuk melihat kasih-Nya, untuk melihat kuasa-Nya, untuk melihat bagaimana Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Kita secara manusia mungkin takut, kita secara manusia mungkin khawatir, kita secara manusia mungkin cemas, mungkin itu terjadi daripada setiap kita. Tetapi ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, itu merupakan momok dalam iman saudara, menjadi intimidasi dalam setiap kita yang ada. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajar untuk setiap kita pada hari ini, pada pagi hari, untuk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terus melekat kepada Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau nempel terus kepada Tuhan. Dan saudara, dan akhirnya kita akan melihat bagaimana saudaraku Tuhan ya mengendalikan seluruh kehidupan kita. Dan akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang ketiga saudaraku, sadarilah bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak kerajaan sorga. Anak-anak kerajaan sorga itu harus mempunyai mentalitas kerajaan, harus tetap kuat, harus tetap imannya teguh, saudaraku. Tidak diintimidasi dengan ketakutan, tidak diintimidasi dengan kekhawatiran, tidak diintimidasi dengan kecemasan, tidak diintimidasi dengan hal-hal yang negatif, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita mau berjalan melihat pertolongan Tuhan. Izinkan Tuhan menjadi nakoda yang membawa perahu kehidupan saudara untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan lepas kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat yang ada dan maju terus dalam Tuhan. Biar firman Tuhan ini memberikan kekuatan. Firman Tuhan ini memberikan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan saudara, bahwa di tengah-tengah ombak yang ada, di tengah-tengah badai yang ada, saudaraku, mungkin saudara mengalami ketakutan, tetapi Allah membela saudara. Allah ada di pihak saudara. Kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita sanggup untuk melewati badai ini. Kita sanggup untuk melewati ombak ini. Kita sanggup untuk melewati situasi ini, karena Tuhan beserta dengan kita. Shalom. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, saudara. Kita terus agungkan Tuhan dan muliakan Tuhan. Anugerahnya Dia baharui setiap pagi di dalam kehidupan kita. Besar anugerahmu.
setiap jemaat-Mu beserta keluarga mereka yang beribadah kepada Tuhan, memperoleh keuntungan sesuai dengan janji-Mu, dan keuntungan ibadah itu berguna bukan hanya bagi masa sekarang tetapi bagi masa yang akan datang. Tuhan, Kau memberkati para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, pakai lebih hari, lebih heran lagi Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam kehidupannya. Berdoa untuk gembala sidang di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini beserta keluarganya. Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi gembala yang baik, gembala yang mengikuti arahan Tuhan dan membawa setiap domba-domba Tuhan untuk terus hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa khusus bagi bangsa Indonesia Tuhan, dalam masa pandemi, dalam masa kesulitan, tekanan Tuhan, dan banyak serangan yang begitu mengguncangkan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, berkati negeri kami, berkati Indonesia Tuhan, pulihkan keadaan bangsa negeri kami Indonesia. Khusus berdoa untuk pemerintahan Bapak Jokowi Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan, Kau menolong Tuhan hamba-Mu ini, Engkau yang telah mengangkatnya Tuhan, dan tidak ada satupun yang dapat menurunkannya Tuhan selain Engkau sendiri. Tuhan, Engkau memimpin Bapak Presiden kami Tuhan untuk membawa seluruh rakyat Indonesia hidup dalam sejahtera, hidup dalam aman. Oleh karena Kau memakai Bapak Presiden kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang beserta keluarganya, staf pemerintahan yang ada Tuhan, seluruh menteri, aparat keamanan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu beserta keluarga, rumah tangga mereka, mereka yang sakit, mereka yang mengalami masalah persoalan Tuhan, mereka yang sudah mulai lemah iman, mereka yang kehilangan gairah sukacita untuk terus beribadah kepada-Mu, mereka yang mundur Tuhan oleh sebab masa sulit ini. Kami berdoa dijamah mereka Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan mereka kekuatan yang baru, menolong mereka Tuhan, menyembuhkan mereka yang sakit, membuka jalan Tuhan atas setiap masalah persoalan hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan pelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di surga. Turunlah kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Umat ini berkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati saudara.